Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan tentang menjadi pengelola yang baik. Saudara ya, menjadi pengelola yang baik. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa saudara? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan manusia dan kemudian menempatkan manusia di Taman Eden. Bukan hanya semata-mata untuk manusia itu menikmati Taman Eden itu. Bukan hanya semata-mata kemudian manusia ya berfoya-foya, bersenang-senang saudara ya, dengan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Tetapi tujuan Allah untuk manusia ada di Taman Eden, bahkan ketika manusia diciptakan adalah untuk mengusahakan, untuk memelihara, untuk mengelola apa yang Tuhan berikan, apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kepunyaan Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan itu bisa benar-benar dipakai dan kemudian menjadi berkat baik bagi manusia itu sendiri dan juga untuk ciptaan-ciptaannya yang lain. Tetapi saudara, kita tahu bersama bahwa manusia jatuh dalam dosa. Dan yang terjadi saudara, Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 mencatat saudara. Yakobus pasal pertama ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, di situ dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Oleh apa saudara? Keinginannya sendiri. Bukan Allah yang istilahnya iseng atau kemudian semena-mena untuk mencobai manusia, tetapi kita harus memahami bahwa pencobaan itu datangnya oleh keinginannya sendiri, keinginan manusia itu sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yang tadinya manusia diberikan satu kesempatan, diberikan satu kasih karunia untuk memelihara, untuk mengusahakan dalam rencana Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam otoritas Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia tidak lagi menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan, tetapi apa yang menjadi keinginannya sendiri. Sehingga akhirnya saudara, yang harusnya itu bisa menjadi berkat, yang harusnya itu bisa menjadi sesuatu yang baik di dalam hidupnya, tetapi kita bisa melihat bagaimana akhirnya bukannya itu kadang sesuatu yang baik, tetapi di luar sana, manusia di luar sana, orang-orang dunia yang itu pada akhirnya harusnya menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat, anugerah, kasih karunia di dalam hidupnya, tetapi menjadi masalah. Ada berapa banyak di luar sana yang bergelimang harta, tetapi hatinya, tetapi hidupnya, tetapi bahkan keluarganya hancur. Ada juga yang mungkin kekurangan, padahal kita bisa melihat bagaimana Allah menyediakan begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang terjadi, terus hidup dalam kekurangan, terus hidup dalam kutuk hutang piutang, terus hidup dalam berbagai hal yang tidak baik, sehingga akhirnya hidupnya bukannya ada di dalam kasih karunia Tuhan, tapi sebaliknya hidup dalam sesuatu yang tidak baik. Maka pagi hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup dalam keinginan kita tidak hidup dalam ambisi pribadi kita tidak hidup dalam hanya sekedar keinginan daging kita, tetapi pagi hari ini kita menyadari benar-benar bahwa kita diciptakan, bahwa kita ditentukan untuk menjadi pengelola-pengelola yang baik, pengelola-pengelola berkat-berkat Tuhan, pengelola-pengelola segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Pengelola-pengelola yang baik dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Baik dalam hal keuangan kita, baik dalam hal keluarga kita, baik dalam hal seluruh kehidupan kita saudara. Karena tidak dipungkiri ya Bapak Ibu Saudara semuanya ya, kadang kita
mengalami satu berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi kadang Tuhan izinkan juga kita seolah-olah mengalami padang gurun. Nah, di padang gurun itulah kalau kita tidak hati-hati, sama seperti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan gembala kita, Pastor Obaja, Pastor Jonathan, Pastor Nita Setiawan, bagaimana dalam masa-masa krisis ada dua pilihannya, mengalami kelimpahan atau sebaliknya mengalami krisis, mengalami kelimpahan atau sebaliknya mengalami hutang piutang, saudara, yang akhirnya menjerat manusia itu dan akhirnya bukannya membawa manusia itu dalam kebaikan, tapi membawa manusia itu dalam hal yang tidak baik, kepada sesuatu yang mendatangkan ya masalah, kemalangan, dan segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan manusia itu sendiri. Maka kita akan belajar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan belajar dari seorang yang namanya Yusuf. Kita akan lihat bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-57, dan kita akan lihat perikop yang di bagian 41 ini Bapak Ibu Saudara semuanya, dan kita akan lihat bagaimana seorang Yusuf, kita akan lihat sama-sama 41 Kejadian 41 ayat 55 sampai dengan 57. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Namanya kelaparan itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik, saudara? Pasti sesuatu yang tidak baik. Namanya kelaparan itu pasti itu masa-masa krisis, itu masa-masa kemalangan, itu masa-masa yang sulit, saudara ya. Tapi di masa sulit itu Anda bisa lihat, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Artinya krisis itu di mana-mana pada waktu itu. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Anda bisa lihat, saudara, dalam masa krisis, dalam masa kelaparan, dalam masa yang sulit, semuanya kesulitan, semuanya kelaparan. Tapi Yusuf mampu menyediakan makanan. Yusuf mampu menyediakan gandum bagi orang-orang Mesir, dan bukan hanya orang-orang Mesir, bahkan di seluruh negeri, di seluruh wilayah di sekitar Mesir. Semua orang datang berduyun-duyun untuk minta gandum, untuk beli gandum, untuk minta kepada Yusuf agar mereka tidak mengalami kelaparan. Anda bisa melihat bagaimana seorang Yusuf di masa krisis bukannya mengalami kelaparan sama seperti bangsa yang lainnya, sama seperti orang pada umumnya, tetapi sebaliknya di masa krisis Yusuf mengalami berkat Tuhan. Bahkan dia jadi berkat, bahkan semua orang pada akhirnya datang kepada Yusuf karena Yusuf mengalami berkat anugerah kasih karunia Tuhan. Kelaparan, krisis tidak pada akhirnya menjatuhkan Yusuf, tidak membuat pada akhirnya Yusuf mengalami kemalangan, tetapi sebaliknya bagaimana Yusuf mengalami anugerah kasih karunia Tuhan yang besar, dan akhirnya Yusuf pun jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Anda bisa melihat, saudara, sama halnya kita hari-hari ini. Mungkin kita berpikir dalam usaha, dalam pekerjaan seolah-olah sulit, seolah-olah tidak mudah, saudara ya. Dan mungkin kita berpikir, aduh ini yang mosok bisa, apa ya bisa multiplikasi, apa ya mosok bisa ini itu dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh sama seperti Yusuf. Di masa kelaparan sekalipun, di masa krisis sekalipun, di masa yang tidak mudah sekalipun, tetap kita menerima berkat yang Tuhan, kita tetap menerima multiplikasi berkat yang daripada Tuhan, dan pada akhirnya hidup kita diberkati dan jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara semuanya bagaimana, apa yang kemudian kita bisa lakukan, apa yang kita bisa pelajari di dalam kehidupan Yusuf ini, sehingga kita bisa sungguh-sungguh juga mengalami apa yang dialami oleh Yusuf ini. Kita lihat kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-16. Kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun.
Ayat ini menjelaskan bagaimana ketika pada waktu itu Yusuf bisa menafsirkan mimpi dan kemudian dan akhirnya Yusuf tahu apa yang harus dilakukan dan memberikan nasihat kepada raja ini. Yusuf kemudian tidak merasa dirinya yang tahu segalanya. Yusuf tidak kemudian seolah-olah dia yang bisa menangani itu semuanya. Tapi ayat ini katakan apa saudara? Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yusuf menyadari bahwa apa yang dia miliki, apa yang menjadi kemampuannya, apa yang ada di dalam kehidupannya itu adalah semuanya dari Tuhan dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Maka hal yang pertama